Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ustadz Jumandi. Beliau datang ziarah silaturahim ke sini, katanya juga membawa masalah yang lagi viral. Masalah apa itu, Ustaz? Begini Ustaz, sekarang kan lagi viral terkait dengan akan dibangunnya IKN. Oh, ibu kota tuh, yang baru itu ya? Ya, yang baru. Kebetulan pada saat ini kan Bapak Presiden berkemah di sana selama beberapa hari dan mengundang atau mendatangkan beberapa kepala daerah dari beberapa sampai 34 kepala daerah yang dikumpulkan dan diperintahkan di situ untuk membawa air dari daerah masing-masing. Membawa air? Iya. Dan katanya itu nanti mau dicampur dengan tanah itu. Membawa air dan tanah dari daerahnya masing-masing? Iya, dari tanah masing-masing itu. Kemudian itu mau dicampur katanya. Dan bahkan sekarang sudah dipermasalahkan oleh sebagian golongan atau kelompok, bahkan sampai ada tagar bahwa ritual yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden kita itu kita akan syirik gitu. Iya. Jadi sudah haram nih itu ya? Iya, sudah dikatakan syirik, bahkan bukan cuma haram, bahkan kita katakan syirik. Syirik. Bahkan di situ sudah mencatut nama wakil presiden kita yang Kiai Ma'ruf Amin. Katanya di mana sekarang wakil presiden kita yang katanya ulama itu kok tidak muncul, kok diam, apa ikut sertakan? Oh, tidak mengomentari ritual syirik gitu ya? Baik. Para pemirsa, yaitu permasalahan yang dibawa oleh teman kami Ustadz Jumandi, yaitu masalah ritual yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo bersama para kepala daerah. Itu kepala daerah membawa air dan tanah dari daerahnya masing-masing dicampur di sana. Nah, sekarang sudah ramai tagar katanya ini adalah ritual yang syirik. Baik, saya mencoba menjelaskan dari berbagai referensi, terutama dari kalangan Syafi'iyah, ya Ustaz. Ya. Iya. Di dalam kitab Ghayatul Talhisil Murad, Ustaz, itu di hamisnya Bughyatul Mustarsyidin, pikirnya Bughyatul Mustarsyidin, yaitu Anis Syafi'i annahu in kana al-munajjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'assiru illallah walakin ajrallahu al-'adata bi annahu yaqa'u kada inda kada wal mu'assiru huwallahu azza wa jalla fa hadha indi la ba'sa fi. Ini menurut beliau Imam Syafi'i. Jadi ketika ada seorang ahli nujum, katakanlah kalau di Indonesia itu dukun itu. Nujum. Dukun itu berkata dan meyakini bahwasannya semua ini muasirnya yang mempengaruhi, yang memberikan naf'u, yang memberikan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semuanya ini yang muasir kecuali Allah. Walakin ajrallahu al-'adata, akan tetapi Allah sudah memberlakukan kebiasaan, memberlakukan adat bahwasanya ini akan terjadi begini jika begini. Itu pendapatnya, perkataan dukunnya seperti itu ya, munajimnya seperti itu. Jadi Allah memberlakukan adat, jika ini dilakukan seperti ini maka akan terjadi seperti ini. Tetapi wal mu'assir yang sebenarnya, yang mempengaruhi, yang memberikan manfaat dan madarat sebenarnya itu adalah wallahu azza wa jalla. Ini menurut beliau, fahada indi la ba'sa fi. Ini menurut saya tidak apa-apa. Tidak masalah. Artinya itu tidak sampai musyrik gitu. Tidak sampai syirik. Jangan gampang, Ustaz. Di Sulam itu sudah jelas bahwasanya ketika orang memanggil orang lainnya, orang Islam yang lain dengan sebutan ya kafir, apalagi disebut syirik, itu malah akan kembalinya bagaikan kita melempar kena kita sendiri, Ustaz. Jangan sampai kita gampangan mulut ini mengatakan syirik terhadap orang lain, kafir terhadap orang lain, Ustaz. Ini di kalangan Syafi'iyah, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i sendiri. Terus saya akan mengutip dari kalangan mereka, Ustaz. Dari kalangan Wahabi itu, Ustaz.
Di kalangan Wahabiyin itu di dalam kitab ada kitab namanya Ar-Raddul Wafir. Ar-Raddul Wafir ini dikarang oleh dikarang oleh sahabatnya Albani, Ustaz. Karangan sahabatnya Albani, Syekh Nasruddin Albani, namanya hampir sama. Muhammad bin Nasruddin. Beliau sama-sama diklaim sebagai ulama hadis. Ini temannya, sahabatnya Albani. Namanya kitabnya Ar-Raddul Wafir ala man za'ama bi anna man sumiya bi Ibnu Taimiyah kafir. Jadi kitab ini khusus menolak bagi orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah kafir, Ustaz. Diceritakan dari Al-Battahi Al-Mizzi. Al-Battahi Al-Mizzi ini ayah beliau ini adalah sahabatnya Ibnu Taimiyah. Kata beliau, seringkali Ibnu Taimiyah itu datang berkunjung ke rumahnya. Jadi bapaknya Al-Battahi ini adalah silaturahim. Iya, sahabatnya Ibnu Taimiyah. Beliau ini nih di dalam kitabnya dijelaskan oleh Ibnu Nasruddin dalam kitab tersebut bahwa Al-Battahi ini wa kuntu syaban, ketika itu saya masih dalam keadaan pemuda. Kuntu syaban, saya masih dalam keadaan pemuda. Wa kana li bintun, dan saya punya anak perempuan. Hasolalaha Ramadan, yang terkena penyakit apa ini? Mata. Iya, sakit mata. Anaknya, putrinya itu sakit mata. Terus beliau punya keyakinan terhadap Ibnu Taimiyah karena beliau mengenal Ibnu Taimiyah karena memang sahabatnya ayah beliau. Akhirnya dia berniat ingin datang ke kuburannya Ibnu Taimiyah. Setelah sampai di sana, dilaksanakan niatnya sampai di kuburannya Ibnu Taimiyah, beliau itu bertemu dengan seorang Baghdad, orang yang berkebangsaan Baghdad, Irak sekarang ya. Iya. Kemudian beliau bertanya, fakultu ma tasna'u bihadza, apa yang kamu lakukan di sini di kuburan Ibnu Taimiyah? Kemudian beliau itu, orang Baghdad itu menjawab, saya mengumpulkan tanah-tanah Ibnu Taimiyah, kuburan Ibnu Taimiyah ini. Untuk apa? Anak saya terkena penyakit mata, betul sama penyakitnya. Anak saya terkena penyakit mata dan tanah ini akan saya jadikan celak. Apa celak bahasanya? Celak itu. Akan saya jadikan celak sebagai obat mata untuk anak-anak saya. Apakah ini bermanfaat? Kata Syekh itu, iya, sudah saya mujarab. Ini sudah saya coba berulang kali. Ini sangat mujarab. Sehingga beliau berkata, fasdaqtu yakina. Keyakinan saya kepada Ibnu Taimiyah semakin bertambah. Akhirnya beliau juga mengambil tanah dari kuburan Ibnu Taimiyah, dibawa pulang. Sesampainya di rumah, anak beliau dalam keadaan tidur, lalu diusapkan ke matanya. Biiznillah, biiznillah, sakit mata pada anak tersebut yang sudah berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, akhirnya dengan izin Allah disembuh. Ini beliau sendiri yang mengarang, artinya ulama teman Albani dari kalangan Wahabiyin juga, Ustaz. Ini sampai mengarang cerita. Kisah nyata lah ini ya, karena terjadi pada dirinya sendiri. Iya, kisah nyata. Dan juga Ustaz, Ibnu Katsir, sampean tahu Ibnu Katsir ya, muridnya Ibnu Taimiyah kan ya. Ibnu Katsir ini dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz 17. Kalau tidak keliru juz 17 abad 18 itu beliau menceritakan ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia dan dimandikan, ini airnya sampai tidak jatuh ke tanah, Ustaz. Airnya ini diperebutkan oleh jamaahnya Ibnu Taimiyah waktu itu, diminum malah, Ustaz. Airnya jenazahnya ini. Air mandi jenazah beliau itu sampai diambil. Tabarruk istilahnya. Tetapi dasar mereka, Ustaz, mereka itu pendapat Ibnu Katsir ini murid Taimiyah, dan yang namanya murid dan guru yang jelas waktu beliau meninggal itu kan ada di sana ya, dan mandikan itu beliau menceritakan sini, dan ini ditolak oleh mereka, Ustaz. Pasti menolak pendapatnya. Iya, gimana? Jadi kalau benar menurut pemikiran mereka dianggap benar, kalau tidak sesuai dengan pemikiran mereka itu ditolak. Ini sudah Ibnu Katsir. Siapa yang tidak mengakui Ibnu Katsir? Beliau orang alim, murid Ibnu Taimiyah, pengarang tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang meragukan kealimannya. Iya. Jadi hemat saya nanti gini, Ustaz.
kita itu janganlah gampang memvonis seseorang, mengklaim seseorang, menuduh, mengecap seseorang dengan sebutan kafir, syirik, murtad itu Ustaz. Ya, Ini sebenarnya kan banyak di sini ya. banyak terjadi. Walaupun tidak seperti ini, misalnya apa yang terjadi di sini biasanya itu orang hamil itu Ustaz? Nah, orang hamil kadang-kadang pakai kelapa itu yang ditulis. Kelapa kuning gitu ya. Kelapa warna kuning disulisi itu. Nah, iya. Itu jangan kita vonis itu kafir, sesat. Kira-kira jawaban dari saya seperti itu. Jadi intinya kita janganlah gampang mengkafirkan seseorang selama kita berkeyakinan bahwa itu semuanya al-mu'assirnya yang mengerjakan, yang memberikan pengaruh, manfaat dan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak sampai terjerumus ke dalam kafir atau syirik. Demikian Ustaz yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Amin amin. Makasih Jasad jawabannya. Sama-sama. Demikianlah pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.